Aku mau surfing. Kamu kan tahu kalau aku suka surfing. Hal apa coba yang tak disukai Angela? Mulai bermain kuda, balap sepeda, berenang, bahkan bermain papan seluncur. Angela dibesarkan oleh didikan dua pria hebat yang selalu menemani harinya, yaitu Lucio dan Erlan. Hanya panjat tebing yang tidak Erlan izinkan Angela ikut. Kalau Erlan dan Lucio melakukan olahraga itu, sekarang dia dihadapkan oleh ombak besar yang terus menerpa kakinya, serta tumpukan papan seluncur yang ada di bagian penyewaan keperluan surfing atau berenang. Kamu mau bermain papan seluncur dengan pakaian seperti itu? Lucio menunjuk ke pakaian yang Angela kenakan. Ih, ini kan maunya kamu. Terus apa kamu lupa apa yang terjadi denganmu di kolam renang? Apa kamu lupa kalau kamu sedang hamil? Kali ini Angela terdiam. Dia menunduk, menatap perutnya yang tertutup dress longgar. Dia juga ingat kram kaki yang hampir melenyapkannya semalam. Iya, jawab Angela lemah. Good. Lucio mengangguk. Sedetik kemudian Angela kembali tersenyum lebar, membuat Lucio sedikit memicingkan matanya menatap curiga. Tapi kalau kamu yang surfing, mau ya? Angela berkata sembari mengetipkan matanya berulang kali. Tidak, kita kembali ke resort malam nanti. Aku ada pertemuan bisnis, tolak Lucio dengan pasti. Lucio, ini kemauan anakmu. Dia ingin melihat seberapa hebatnya sang papa dalam menaklukkan ombak. Angela sengaja memajukan perutnya, lalu mengusap melingkar di area perut. Alasan, aku bisa menunjukkan padanya saat lahir nanti. Lucio masih menolak mentah-mentah keinginan Angela. Dia sangat malas membaur dengan banyak orang seperti ini. Tadinya Lucio hendak menyewa pulau kecil di daerah sana karena memang ada lokasi yang bisa disewa, tapi Angela tak mau. Wanita itu sudah lama tak berada di keramaian, katanya. Angela kembali menunjukkan raut memohonnya, menggerakkan tangan Lucio, tersenyum imut juga mengedipkan matanya lagi. Sekali saja Lucio menaikkan satu alis tebalnya. Kalau aku lakukan, apa imbalannya? Pelit sekali sama istri sendiri. Pakai imbalan segala, gerutu Angela. Lucio memalingkan wajahnya ke lautan. Dia nampak tak peduli keinginan Angela. Oke, aku menyerah. Kamu mau aku melakukan apa? Supaya kamu mau main papan seluncur. Lucio memajukan wajahnya lalu bicara tepat di telinga Angela. Woman on top. Mata Angela membelalak mendengar bisikan sang suami. Ih, mesum. Angela mendorong dada Lucio dengan wajah memerah. Lucio pun menaikkan kedua bahunya. What's wrong? Malam ini kamu harus menggodaku. Angela menggigit bibir bawahnya. Dia masih malu kalau Lucio bicara soal hal seperti itu. Kalau tidak mau, kita kembali ke resort sekarang. Iya. Kamu curang, cuma diminta surfing sebentar. Imbalannya kerja rodi malam hari. Lucio hanya bisa menahan senyumnya. Dia pergi ke tempat penyewaan papan seluncur, sementara Angela menunggu. Setelah Lucio kembali membawa surfing board berwarna orange dengan corak putih, Angela menengadahkan tangannya. Apa? Tanya Lucio. Ponselmu, aku ingin membuat video kegiatan kita kali ini, jawab Angela. Lucio tak memprotes lagi. Dia menarik benda pipi itu dari saku celananya, kemudian memberikannya pada Angela. Angela mulai menggulir layar dan bertemu dengan kotak yang dia isi dengan pin masuk.
kenapa tidak memakai face lock sih? Lalu ini apa pin maksudnya? Ulang tahun Kiara, jawab Lucio. Angela menghentikan gerakannya, memperhatikan raut wajah Lucio. Tapi pria itu justru berpaling. Aku pergi ke sana dulu, ucap Lucio. Tunggu, apalagi? Angela lebih dulu mengisi pin. Dia tentu masih hafal ulang tahun Kiara. Kemudian mengarahkan ponsel pada mereka berdua. Kita foto dulu. Angela langsung sama merangkul lengan Lucio. Kemudian mengambil beberapa foto. Setelahnya membiarkan Lucio mulai berlari mendekati ombak. Angela mengaktifkan video, lalu dia arahkan ke diri sendiri. Halo anakku, ini Mama. Sekarang Mama sedang bersama Papa di Miami Beach. Dan kamu mau lihat apa yang sedang papamu lakukan? Angela beralih mengarahkan layar ke Lucio. Lihat, pria paling tampan dan gagah berdiri di sana. Kamu bisa lihat sendiri kalau dia memang beda dari semua pengunjung di sana. Angela terus membuat video sepanjang Lucio melakukan surfing. Dia juga menampilkan wajahnya berulang kali, seolah menunjukkan kalau dirinya masih bisa anaknya kenal dan lihat jika kelak Lucio benar-benar memisahkan mereka berdua. Mansion New York City. Erland lagi-lagi menyusup masuk. Dia sudah diberitahu Noah bagian mana saja yang memiliki celah untuk aman dia lewati menuju ke lantai 4. Kiara, panggil Erland dengan nada pelan. Pria itu baru saja masuk melalui pintu balkon. Tak lupa dia menutupnya kembali untuk berjaga-jaga supaya tidak ada jejak kalau dia baru masuk dari sana. Erland melihat tak ada Kiara. Dia pun berjalan ke arah kamar mandi di sana. Erland bisa mendengar ada suara wanita lain, kemungkinan perawat pribadi Kiara. Segera Erland bersembunyi di bawah ranjang seperti waktu itu. Dia menunggu sampai perawat mengantar Kiara ke ranjang, lalu meninggalkan Kiara sendiri. Baru setelahnya Erland keluar dari bawah ranjang. Kiara yang hendak memejamkan mata pun berteriak, "Kamu sih!" Erland segera membuka mulut Kiara dengan tangannya. "Ini aku, Erland." Mata bulat itu menelisik sorot mata Erland. Baru Kiara merasa tenang. "Erland?" tanya Kiara. Erland tersenyum dan mengangguk. "Iya." Kiara seolah merasa rindu teramat sangat. Dia beranjak lalu memeluk Erland. Sedikit memakan waktu untuk bisa membuat Kiara tenang. Erland mendapat ilmu itu dari dokter kejiwaan yang kemarin dia temui. Sampai Kiara mulai bisa diajak mengobrol. "Apa kamu benar memaafkanku? Mau menerima aku yang sudah kotor ini?" tanya Kiara dengan suara serak dan lirihnya. Erland mengangguk. "Asal kamu mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, aku pasti akan mengerti." Wajah Kiara yang tadinya tenang berubah menjadi sendu penuh dengan kesedihan. Erland pun menggenggam tangan Kiara supaya wanita itu merasakan dirinya hadir untuk melindungi. "Baiklah, kalau kamu tidak kuat untuk menceritakannya, aku tak akan memaksa. Tapi apa aku bisa minta hal lain?" Erland berucap dengan hati-hati. "Apa?" tanya Kiara. "Tolong ceritakan semuanya pada Lucio. Aku rasa dia sudah salah paham. Meski aku tak tahu di mana letak kesalahpahaman itu, tapi aku yakin kalau dia butuh kejujuranmu, Kiara." "Kamu bisa," ujar Erland. Kiara terdiam sesaat membahas Lucio. Kiara jadi ingat satu hal.
Lucio mengira luka yang aku alami adalah perbuatanmu, Erlan. Waktu itu aku tak berani menceritakan apapun. Aku takut Lucio celaka. Mereka sangat mengerikan. Kiara kembali menunduk dan menangis. Erlan segera memeluk Kiara. Dia bisa merasakan kalau luka batin yang Kiara alami terlalu dalam dan berat. Kau ingat siapa yang melakukannya? Tanya Erlan. Kiara mengangguk dalam pelukan itu. Erlan segera menjauhkan Kiara dari pelukannya. Siapa? Aku akan melenyapkan orang itu. Dia adalah... Tangan Kiara gemetaran. Jika biasanya dia akan berteriak ketakutan ketika memori masa lalunya berputar, melempar apapun yang ada di sana, bahkan melukai orang-orang di dekatnya. Tapi kini genggaman Erlan, juga sorot hangat itu, mampu membuat Kiara bisa mengendalikan dirinya. Dia seorang mafia. Aku sendiri tak tahu bagaimana dia bisa mengejarku, memaksaku untuk menjadi kekasihnya. Kiara menunduk. Suara yang dia keluarkan juga cukup lirih, tapi Erlan tak membiarkan Kiara menjauh dari matanya. Dia menaikkan dagu wanita itu hingga kembali bisa menatapnya. Itu sebabnya kamu memutuskan hubungan kita secara sepihak? Tanya Erlan. Mata Kiara semakin memerah sampai beberapa bulir kristal bening menetes di sana. Erlan menggeleng, menunjukkan kalau dirinya tak akan marah. Pria itu tersenyum, lalu mengusap pipi basah Kiara. Lalu dia sering memukulku, padahal aku sudah menuruti maunya. Tapi katanya kalau aku sampai mengadu padamu atau Lucio, dia akan melukai kalian. Dia juga mengancam akan melukai kedua orang tuaku. Terang Angela. Dia mengatakan alasannya. Tanya Erlan. Alasan kenapa dia melakukan itu? Kiara mencoba mengingat lagi pria yang sudah tak ingin dia sebut namanya, juga tak ingin dia lihat lagi wajahnya. Dia mengatakan kalau papaku adalah kaki tangan musuhnya. Papaku pernah ikut dalam sebuah pertempuran lalu melenyapkan orang tuanya. Dia balas dendam pada papaku. Bahkan aku yakin kalau dia yang melenyapkan papa dan mamaku bukan murni kecelakaan kerja di perusahaan Weasley. Rumit benar-benar semua ini di luar perkiraan Erlan. Pria itu menerawang jauh saat dimana dia masih dekat dengan keluarga, tapi dia tak menemukan kejanggalan apapun. Kamu tahu kan kalau papaku bahkan tak pandai berkelahi. Dia orang biasa. Kami dari kalangan bawah. Mamaku adalah teman tante Samantha, ibumu. Mereka semua dari desa. Tapi kenapa papaku harus berurusan dengan mafia itu? Perkataan Kiara membuat Erlan melepas genggamannya. Ini buntu kalau masalah yang Kiara alami adalah dari masa lalu orang tuanya, sedangkan orang tua Kiara dulunya adalah sahabat Samantha. Aku harus bertanya pada papa, pikir Erlan ini. Mungkin saja Paul tahu sesuatu. Dia benar-benar ingin melenyapkan orang itu. Dia sangat mengerikan, Erlan. Padahal aku rasa umur kalian sama, tapi dia benar-benar mengerikan. Aku takut. Erlan kembali memeluk Kiara, membiarkan wanita itu menangis di dadanya sampai akhirnya tenggorokan Kiara tercekat di tengah isak tangisnya. Aku sudah kotor, Erlan. Kiara mencoba melepas pelukan itu, tapi Erlan justru semakin mengeratkan pelukan. Dia mengerikan. Dia akan datang lagi padaku. Aku takut, Erlan. Kiara terus mengulang-ulang ucapan sebagai bentuk rasa takutnya. Tangannya juga kadang meremas tubuh Erlan atau memukul.
tapi Erlan sama sekali tak mengendurkan pelukannya. Kiara butuh pelukan perlindungan yang pasti. Mungkin Lucio selalu melakukan itu. Mungkin Lucio sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata kehidupan Erlan beserta rasa nyaman yang ada akhirnya bisa membuat Kiara menceritakan apa yang selama ini dia pendam. Tidur, Kiara. Kamu aman di sini. Erlan bicara lirih, bahkan membisikkan kalimat cinta, mengungkapkan semua rasa rindu dan harapannya. Aku ingin menikahimu kelak, tapi kamu harus melupakan semua. Kamu akan aman bersamaku. Kamu harus bahagia, Kiara. Tangisan Kiara perlahan meredup sampai wanita itu lelah dan tertidur. Dengan hati-hati, Erlan membawa Kiara kembali merebah. Dia mengusap wajah basah wanita itu dengan tisu, kemudian menyelimuti. Besok aku akan datang lagi. Mimpi yang indah, Kiaraku. Erlan mengecup dahi itu, baru kemudian keluar melalui baskon, jalur yang tadi dia lalui. Setelah dari mansion, Erlan langsung pulang ke rumah. Dia sudah ingin langsung menemui papanya. Untunglah Erlan bisa melihat mobil Paul sudah terparkir di halaman rumah. Pria itu bergegas masuk mencari keberadaan papanya. "Papa mana, Bi?" tanya Paul ketika berpapasan dengan pelayan di bawah tangga. "Tuan ada di kamar, beliau baru saja pulang," jawab sang pelayan. "Oh oke." Erlan sedikit berlari saat menaiki anak tangga satu demi satu. Tujuannya langsung ke kamar Paul. "Pak," panggil Erlan sembari mengetuk pintu kamar. Tak lama kemudian pintu kamar dibuka. Muncul seorang pria separuh baya yang sudah memakai baju santai. "Loh, Papa tidak ke kantor sampai sore? Ini masih siang." Erlan sampai mengangkat tangan kirinya guna melihat angka pada jam di tangannya. "Papa sedang tidak enak badan, ingin istirahat sehari saja," jawab Paul yang memang kali ini terlalu lesu. "Kamu ada apa? Ada yang penting?" Erlan mengangguk. "Ada yang ingin aku tanyakan." Perkataan Erlan membuatnya membuka pintu kamar lebih besar, memberi akses pada anak sulungnya untuk masuk. "Sudah makan?" tanya Paul mendekati Erlan yang lebih dulu duduk di sofa kamar. "Sudah, di rumah sakit," jawab Erlan. Paul lebih dulu duduk di sofa single, lalu mempersilahkan Erlan bertanya. Ini soal Mama." Mata Paul memicing karena sudah lama sekali Erlan tak membahas soal ibu mereka. "Kenapa kamu ingin Papa menemani ke makam ibumu?" "Karena 2 hari lalu dia ulang tahun." "Bukan, kalau itu sudah aku lakukan. Tapi ini soal orang tua Lucio. Setahu aku, dulu Mama begitu dekat dengan ibunya Lucio. Mereka katanya berteman." Paul memperhatikan jarak. Erlan berkata langsung pada intinya. Erlan lebih dulu menarik nafasnya. Dia juga bingung akan memulai dari mana pertanyaannya. "Apa Papa tahu kalau orang tua Lucio adalah anak buah sebuah komplotan mafia?" tanya Erlan hati-hati. Dada Paul seakan terpukul mendengar pertanyaan anaknya itu. Kenapa tiba-tiba bertanya seperti itu? Apa Papa percaya kalau ternyata Kiara masih hidup? Paul cukup terkejut mendengar perkataan Erlan, tapi dia akhirnya tertawa kecil. "Kamu ini kenapa? Kiara masih hidup, Pak." Dia menceritakan semuanya. Dia berkata kalau ada pria yang dulu selalu mengusiknya,
membuat hidupnya menderita. Pria itu berkata kalau dia hanya balas dendam pada orang tua Kiara karena orang tua Kiara adalah kaki tangan mafia yang telah melenyapkan orang tua pria itu. Papa pasti tahu sesuatu kan? Aku ingin melenyapkan orang-orang yang sudah membuat hidup Kiara menderita, Pak. Erlan begitu menggebu menceritakan semuanya pada Paul. Paul terdiam. Dia sebenarnya tak ada niat untuk menceritakan semuanya. Dia berharap tak lagi berurusan dengan orang-orang macam mafia. Tapi Erlan justru ingin mengorek kehidupan masa lalu.